Pemirsa, ada 35 adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung di rumah pribadi di kawasan Saguling. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya rekonstruksi, kita akan bergabung bersama rekan Camar Haenda. Camar, sudah berapa adegan yang diberagakan hingga siang hari ini? Ya, baik. Selamat siang Bernadetta dan juga pemirsa. Hingga dengan saat ini untuk proses dari rekonstruksi terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J masih terus berlangsung. Informasi yang kami dapat tadi bersama dengan teman-teman yang ada di lapangan, kami masih memantau sudah ada sekitar 38 adegan lebih yang sudah dilakukan di rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, tepatnya di Jalan Saguling 3 nomor 7. Dan dapat dilihat di belakang saya Bernadetta dan juga pemirsa, saat ini sedang dilakukannya persiapan untuk menuju ke lokasi dari rekonstruksi yang kedua yang berada di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3 Kompleks Polri Jakarta Selatan, dan jaraknya Bernadetta juga pemirsa ini sekitar 500 meter dari titik saya melaporkan saat ini. Dan tadi juga sekitar pukul 10 kelima tersangkanya sudah datang, di antaranya adalah Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian juga Bribka RR dan juga Baradae beserta dengan Kuat Ma'ruf yang mengenakan baju tahanan. Sementara untuk Putri Chandrawati ini tidak mengenakan baju tahanan dikarenakan seperti diketahui meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka masih belum dijadikan tahanan hingga dengan saat ini dikarenakan alasan kondisi kesehatan. Kemudian tadi sekitar pukul 11 pihak dari pengacara Brigadir J ini juga sudah datang, namun mengungkapkan sejumlah kekecewaan dikarenakan tadi melalui Kamarudin Simanjuntak bahwa pihaknya tidak boleh ataupun tidak diperkenankan langsung untuk bisa melihat dari proses rekonstruksi yang dilakukan di dalam, dan mana hal ini tentunya kontradiktif menurut pihak dari Kamarudin Simanjuntak, kontradiktif dengan pernyataan yang diberikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa akan dilakukan secara transparan dan dipersilahkan untuk para pengacara dapat mendampingi tersangka dan juga sejumlah pihak yang terkait dalam proses rekonstruksi ini. Kemudian juga tadi kami juga memantau ada satu adegan yang sangat krusial di mana Putri Chandrawati tertidur begitu di kamarnya, dan Brigadir J ini yang diperankan oleh pemeran pengganti ini duduk di kaki-kaki ataupun di bawah dari tempat tidur, dan hal inilah yang disinyalir ataupun diduga terjadinya pelecehan seksual. Namun tentunya dalam proses rekonstruksi ini masih dalam proses akselerasi dan juga akumulasi beserta dengan kalibrasi sejumlah adegan-adegan apakah sesuai dengan pernyataan dari sejumlah saksi yang ada. Dan selain dari pernyataan dari Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menyebutkan bahwa kelima tersangka akan melakukan adegan demi adegan secara keseluruhan dan juga komprehensif, tadi juga Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan sudah mempersiapkan perlindungan khusus terhadap Baradae yang saat ini dijadikan sebagai justice collaborator agar tidak adanya perundungan ataupun juga interupsi dari Irjen Pol Verdi Sambo yang kini dipertemukan langsung. Memang seperti diketahui ada dua skema yang sebelumnya akan dilakukan, di mana Baradae akan dilakukan ataupun juga diperankan dengan peran pengganti. Namun yang kami lihat ini Baradae hadir langsung untuk dapat melakukan adegan demi adegan dan juga tentunya dengan pendampingan dari LPSK. Kami juga akan menantikan Bernadetta juga pemirsa apakah adegan-adegan ini akan diambil ulang dikarenakan untuk 3 tempat yakni berada di Magelang, kemudian di rumah pribadi, kemudian menuju ke rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, dan diketahui dalam rekaman CCTV Putri Chandrawati ini kembali lagi ke rumah ini dengan baju yang berbeda. Apabila sebelumnya saat pertama datang dari Magelang menggunakan sweater, kemudian ketika berperan untuk memujuk Brigadir J ke tempat eksekusi di TKP di Duren 3 di rumah dinas, kemudian kembali lagi ke rumah ini dan sudah berganti pakaian dengan menggunakan baju piyama hijau dan juga celana pendek. Tentunya inilah yang nantinya akan menjadi pertanyaan, apakah ada hal-hal terselubung ataupun juga hal-hal yang saat ini belum terungkap dari bergantinya Putri Chandrawati dan baju yang dikenakannya tersebut. Kita akan nantikan apakah nantinya Putri Chandrawati akan kembali lagi
terjadi proses rekonstruksi ini dari rumah menuju ke rumah Verdi Sambo ataupun rumah dinas, kemudian kembali lagi ke rumah ini. Sementara demikian, Bernadetta, kembalikan dari studio. Baik, Camar, ada sejumlah adegan yang dilakukan oleh pemeran pengganti. Salah satunya adalah ketika Sambo berbincang dengan Baradae. Apa adegan tersebut? Ya, baik Bernadetta dan juga pemirsa, tadi jadi kami juga sempat memantau bahwa Baradae ini ada sejumlah adegan-adegan yang memang dilakukan sebagai pemeran pengganti meskipun Baradae dihadiri langsung ke tempat ini. Dan untuk adegan-adegan tersebut ini meliputi adanya perbincangan ataupun juga situasi dan kondisi yang terjadi ketika berada di lantai 3 dari rumah ini. Sehingga percakapan tersebut memang kami juga belum mengetahui informasi pasti apa percakapan yang dilakukan dengan peran pengganti agar Baradae tidak bisa berpapasan langsung dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Namun dapat kami sampaikan bahwa adegan yang dilakukan tersebut ini akan melengkapi kepada adegan-adegan berikutnya yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana diketahui, untuk informasi terakhir bahwasanya Baradae ini dijadikan sebagai tersangka yang melakukan penembakan pertama kali kepada Brigadir J, dan ini atas suruhan ataupun perintah dari Irjen Pol Verdi Sambo. Ya, Camar, selain adegan yang diperagakan di dalam rumah pribadi tersebut, apakah ada adegan yang terjadi di luar rumah dan apa saja adegan tersebut? Ya, baik. Bernadetta, kami tadi juga sempat memantau di depan rumah Irjen Pol Verdi Sambo ada sejumlah adegan ataupun rekonstruksi yang dilakukan, diantaranya adalah percakapan dan juga adegan masuk mobil antara Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR, yang mana ini akan langsung dijelaskan nantinya oleh Irjen Dedi Prasetyo. Namun kami dari para awak media menyimpulkan bahwa adegan tersebut ini bisa saja adalah adegan di mana perpindahan dari rumah Irjen Pol Verdi Sambo di rumah pribadinya menuju ke arah rumah dinas yang ada di Duren 3 Jakarta Selatan. Bernadetta. Baik, apa saja nanti adegan yang akan diperagakan di rumah dinas, Camar? Ya, baik. Bernadetta, untuk fokus yang ada di rumah pribadi tentunya ini lebih kepada bagaimana perancangan dan juga strategi dari Irjen Pol Verdi Sambo di lantai 3 yang mengajak Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf dan melihat kesanggupannya untuk bisa membunuh Brigadir J dengan iming-iming uang 500 juta rupiah. Sementara nantinya untuk proses rekonstruksi yang dilakukan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo ini akan berfokus kepada bagaimana peristiwa penembakan itu terjadi. Untuk informasi yang beredar saat ini bahwa yang pertama kali melakukan penembakan adalah dari Baradae yang diperintah langsung oleh Irjen Pol Verdi Sambo dan terjadi di tengah rumah, tepatnya di depan tangga menuju ke lantai 2. Namun tentunya ada sejumlah asumsi-asumsi dan juga isu-isu yang berkembang dan kita akan nantikan sebetulnya mana yang benar, dikarenakan dari pengakuan dari Bribka RR sendiri bahwasanya dirinya ada yang bersembunyi di kulkas, kemudian juga ada yang baru melihat sudah terkapar dari Brigadir J dan sudah tewas begitu. Tentunya hal ini akan melengkapi dari proses rekonstruksi dan juga konstruksi permasalahan hukum secara keseluruhan, dan kami juga nantinya akan terus memantau dikarenakan hal ini adalah sangat krusial, peristiwa yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, karena merupakan satu-satunya adegan yang tidak bisa diambil ataupun juga bisa dilihat oleh CCTV. Satu-satunya CCTV yang saat ini hilang adalah CCTV yang ada di dalam rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, yang tentunya sangat krusial untuk diketahui, dan harapan kita bersama bahwa rekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan fakta dan juga saksi-saksi beserta dengan kesaksian tersangka ini akan langsung dibuktikan secara benar pada
kepada rekonstruksi yang akan dilakukan di rumah dinas nanti. Bernadetta. Baik, Camar, kami melihat di belakang Anda sejumlah wartawan tampak mengerumuni sesuatu. Mungkin bisa Anda jelaskan apa adegan yang sedang terjadi saat ini di belakang Anda? Baik, Bernadetta dan juga pemirsa, memang sekitar 3-4 kali ini ada adegan yang diperagakan di luar dari rumah Irjen Pol Verdi-Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Tadi kami melihat yang keluar itu adalah Kuat Ma'ruf selaku supir dan juga pihak dari Baradae. Sementara untuk Verdi-Sambo kami belum melihat bahwa Verdi-Sambo ini mengikuti adegan rekonstruksi yang ada di luar rumah. Dan saat ini Bernadetta, saya akan mencoba untuk sedikit melihat untuk adegan yang saat ini sedang berlangsung. Ini terlihat dari kedua tersangka, diantaranya adalah Kuat Ma'ruf dan juga Baradae. Nampak adanya adegan dengan menggunakan sebuah mobil. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bernadetta, bahwa untuk adegan-adegan ini memang kami belum bisa menyimpulkan secara pasti. Namun apabila kita melihat kepada urutan permasalahan ataupun juga urutan peristiwa yang terjadi dari tanggal 8 Juli tersebut, bahwa setelah dilakukannya perencanaan di rumah ini, maka rombongan yang tadi sudah dilakukan perencanaan ataupun briefing oleh Irjen Pol Verdi-Sambo ini akan bertolak ke rumah dinas yang ada di Duren 3, Jakarta Selatan. Bernadetta. Baik, Camar, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait kesesuaian keterangan yang diberikan oleh tersangka pada saat keterangan awal dengan proses rekonstruksi ini? Baik, Bernadetta dan juga pemirsa, tadi kami juga dari awak media sudah tidak sabar untuk mengetahui sebetulnya bagaimana jalannya rekonstruksi dan hasil dari rekonstruksi sementara yang saat ini sedang berlangsung. Namun tadi dari pihak petugas belum memberikan statement dikarenakan untuk keseluruhan dari hasil rekonstruksi kesesuaiannya dengan kesaksian dari para tersangka ini akan dilakukan setelah elaborasi bersama dengan adegan-adegan lain yang nantinya akan dilakukan di 3 tempat lain. Di antaranya adalah di Magelang, yang memang tadi Irjen Pol Dedy Prasetyo menyebutkan bahwa untuk peristiwa yang terjadi di Magelang ini rekonstruksinya tidak akan dilakukan di Magelang, namun di suatu tempat yang tadi tidak disebutkan oleh Irjen Pol Dedy Prasetyo. Kemudian yang kedua ini adalah di rumah ini, di rumah pribadi Irjen Pol Verdi-Sambo, tempat perencanaan pembunuhan, dan yang terakhir nantinya akan dielaborasi bersama dengan adegan-adegan rekonstruksi yang dilakukan di rumah dinas Irjen Pol Verdi-Sambo, dan tentunya yang sangat krusial dikarenakan sekali lagi Bernadetta dan juga pemirsa, ini merupakan satu-satunya tempat yang tidak terpantau oleh CCTV karena diketahui CCTV yang ada di dalam rumah Irjen Pol Verdi-Sambo ini sudah dirusak begitu. Bernadetta. Ya, Camar, terkait dengan rekonstruksi yang nanti akan dilanjutkan di rumah dinas, apakah kelima tersangka akan bergerak bersama ke sana? Ya, baik. Bernadetta, terkait dengan apakah kelima tersangka ini akan turut bersama-sama datang ke rumah Irjen Pol Verdi-Sambo di rumah dinas, ini kami juga masih memantau apakah mereka akan berjalan bersamaan ataupun tidak. Namun tadi apabila kita melihat kepada pernyataan terakhir dari kepolisian bahwa untuk sejumlah adegan ini keseluruhannya akan disesuaikan dengan CCTV yang ada, dan CCTV yang beredar saat ini bahwa Brigadir J kemudian juga dengan rombongan lainnya ini datang secara terpisah. Tentunya apabila kita melihat kepada esensi dari rekonstruksi sendiri yang merupakan gambaran utuh dari peristiwa yang terjadi, ini dapat kami sampaikan akan terjadi ataupun juga akan datang secara terpisah dengan kedua mobil yang berbeda. Dikarenakan pada CCTV yang saat ini sudah beredar, ini Brigadir J beserta dengan rombongan lainnya tidak menggunakan mobil yang sama menuju ke rumah dinas Irjen Pol Verdi-Sambo. Bernadetta. Baik, terima kasih Camar atas laporan Anda. Kami akan kembali memantau bagaimana jalannya rekonstruksi di kawasan Saguling.